Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel Guru Abad 21, sumber informasi untuk para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara PNS dengan P3K yang di tahun 2021 kabarnya akan diadakan seleksi untuk dua formasi ini. Baiklah, kita akan bahas secara tuntas tentang perbedaan antara PNS dan P3K ini. Nah, pertama kita mulai dari PNS ya. Kita mulai dari PNS. PNS itu adalah pegawai negeri sipil. Kemudian P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi untuk singkatannya ini adalah kepanjangannya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa PNS dan P3K ini adalah sama-sama ASN atau aparatur sipil negara. Selama ini banyak yang keliru menganggap ASN ini hanya P3K ya. Menganggap bahwasanya ASN ini adalah P3K saja, padahal itu keliru. ASN itu adalah menaungi dua status ini, yaitu PNS dan P3K. Jadi ketika menyebut PNS, maka secara tidak langsung itu adalah ASN juga, begitupun dengan P3K. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipahami P3K itu hanya ASN itu hanya P3K ya. Jadi ASN itu menaungi dua, PNS dan P3K. Kedua-duanya sama-sama aparatur sipil negara. Yang pertama. Kemudian persamaan selanjutnya adalah PNS dan P3K itu sama-sama dapat gaji dan tunjangan dari negara. Nah, seperti itu. Jadi itu perbedaannya, persamaannya maksud kami. Hanya memang untuk PNS sumber gajinya itu adalah secara umum dari APBN atau dari pusat. Kalau P3K itu sumber gajinya ada dua, bisa dari pemerintah daerah atau APBD, bisa juga melalui dari APBN atau pusat. Seperti itu. Jadi persamaannya tetap sama-sama mendapat gaji dan tunjangan. Selanjutnya, PNS dan P3K itu sama-sama bisa menduduki jabatan. Jadi banyak yang keliru juga menganggap bahwasanya P3K itu tidak bisa menduduki jabatan, misalnya jabatan struktural. Jadi PNS dan P3K itu sama statusnya, bisa menduduki sebuah jabatan dalam lingkup suatu pemerintahan ya, seperti itu. Jadi bisa. Nah, selanjutnya dari sisi perbedaan, PNS itu sifatnya dia ASN tetap atau aparatur sipil negara yang sifatnya tetap. Sementara P3K itu ASN yang sifatnya kontrak. Jadi untuk sistem kontraknya sesuai dengan aturan atau peraturan pemerintah itu minimal 1 tahun. Paling singkat 1 tahun, tapi bisa diperpanjang. Seperti itu, bisa diperpanjang masa kontraknya. Sementara ASN itu dia sistemnya tetap, tidak ada istilah kontrak seperti itu. Itu yang menjadi perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah PNS itu masa kerjanya berakhir saat pensiun, ya, saat pensiun. Kemudian sementara P3K itu berakhir minimal 1 tahun. Ini yang kami sampaikan tadi, minimal 1 tahun masa kerjanya. Sementara tapi tetap bisa mengajukan perpanjangan, seperti itu, perpanjangan masa kerja atau masa kontrak. Perbedaan yang selanjutnya, PNS itu dapat tunjangan pensiun, sementara P3K itu tidak dapat tunjangan pensiun. Ini salah satu perbedaan yang mendasar dari sisi penggajian antara PNS dengan P3K. Nah, perbedaan selanjutnya adalah PNS itu batas usia pengangkatannya adalah 35 tahun. Itulah mengapa salah satu persyaratan wajib dalam seleksi CPNS adalah maksimal usia 35 tahun, karena memang di atas 35 tahun itu sudah tidak bisa lagi diangkat menjadi CPNS sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sementara untuk P3K batas usia pengangkatan itu adalah 59 tahun untuk guru ya. Dalam peraturan pemerintah itu dibahasakan 1 tahun sebelum masa pensiun. Kalau guru usia pensiunnya adalah 60 tahun, maka 59 tahun masih bisa diangkat menjadi P3K. Kalau struktural 58 tahun berarti batas usia 57 tahun untuk pengangkatan, seperti itu. Nah, inilah perbedaan mendasarnya. Dengan kata lain, P3K ini peluang untuk lolos masuk dalam P3K itu lebih besar dibanding CPNS, karena kita
secara usia mempunyai peluang yang lebih besar, batasannya lebih tinggi dibanding PNS yang hanya 35 tahun. Nah, tidak bisa dipungkiri sudah banyak teman-teman yang mengabdi ini yang honorer umumnya itu di atas 35 tahun, sehingga tidak bisa atau pintu tertutup untuk mengikuti seleksi CPNS karena faktor usia. Nah, pemerintah membuka peluang lain, membuka pintu lain melalui P3K. Meskipun sifatnya kontrak, tapi secara gaji dan tunjangan sekali lagi itu tetap sama Bapak Ibu. Jadi dan juga bisa menduduki jabatan sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Ketika peluang P3K yang terbuka di tahun 2021 misalnya, maka silahkan memanfaatkan kesempatan ini. Semoga ini bisa menjadi peluang untuk kesejahteraan rekan-rekan semua. Baiklah, demikianlah video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.